Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warsiatun SPD dari SMP Negeri 3 Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya CGP Rekognisi Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini saya akan menyampaikan rancangan aksi nyata saya tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata saya yang pertama yaitu lingkungan yang positif dapat diciptakan dari setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas atau di sekolah. Kebiasaan warga kelas atau warga sekolah yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif ini perlu diciptakan. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata ini yaitu terciptanya suasana kelas atau sekolah yang aman dan nyaman untuk murid dalam belajar bersama dengan keteraturan sesuai dengan norma dan tingkat pemahaman anak sehingga terbentuklah budaya positif. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah anak dapat saling menghargai, anak dapat saling menyayangi, anak dapat tertib saat di kelas, anak dapat bermain dengan nyaman, anak dapat menciptakan ketertiban di kelas sesuai keyakinan kelas yang disepakati. Untuk lini masa yang dipergunakan yang pertama adalah 1. Membuat kesepakatan dengan murid untuk menyusun dan membuat keyakinan kelas. 2. Berdiskusi mengenai suasana kelas impian bersama murid. 3. Diskusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk menciptakan suasana nyaman. 4. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali informasi dari murid. 5. Guru merangkai beberapa keyakinan yang sudah diungkapkan anak. 6. Guru menanyakan kembali apakah keyakinan-keyakinan yang ada bisa dan mau dilakukan. Selanjutnya, yang ketujuh, guru menyusun keyakinan kelas akhir yang akan disepakati. 8. Anak didik dan guru menyepakati keyakinan kelas. 9. Keyakinan kelas dilaksanakan dengan saling mengingatkan jika ada tindakan yang tidak sesuai. 10. Guru mendokumentasikan semua proses dan hasilnya. 11. Guru mengimbaskan salah satu budaya positif kepada rekan sejawat. Untuk dukungan yang diharapkan untuk menjalankan kegiatan ini adalah dukungan yang berasal dari kepala sekolah terutama dan rekan-rekan sejawat. Yang dilakukan adalah dengan cara berkomunikasi dan berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan dokumentasi aksi nyata saya, diseminasi yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya. Untuk mendiseminasikan kegiatan saya di guru penggerak, karena kebetulan saya menjadi CGP Rekognisi sama-sama dengan Gumus, cuman Gumus CGP reguler, saya CGP Rekognisi, saya hanya dituntut membuat sebuah aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan adalah aksi nyata berada di modul 1.4 Bapak Ibu, yang dimana kita membahas tentang budaya positif. Ini budaya positif ini yang terjadi di lingkungan kita. Intinya untuk menciptakan sebuah budaya positif ini kita mulai dari adanya yang namanya disiplin positif. Karena budaya positif itu penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau sekolah atau kelas sudah ada budaya positif, maka nanti kelas itu menjadi aman, nyaman, enak untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, kita di sini Bapak Ibu, ya ini saya seperti Gumus, Bapak Ibu, ini dalam menciptakan lingkungan yang positif, salah satunya dengan menerapkan disiplin di sekolah. Nah, ini
sebenarnya yang kita harapkan ya, kalau sebuah sekolahan itu sudah ada budayanya bagus, karakternya bagus, maka diharapkan bisa berjalan dengan lancar semua kegiatannya. Ini dikatakan dalam menciptakan lingkungan yang positif, salah satunya dengan menerapkan disiplin di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang sesungguhnya, yaitu disiplin yang bersifat self-disiplin, yaitu disiplin dari diri kita sendiri. Nah, ini kita sebenarnya mereview Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, kita mereview apakah di sekolahan kita disiplin diri sendiri itu sudah kita lakukan, di diri anak sudah ada apa belum. Nah ini, kalau kita sudah review mengembalikan ini, apakah sudah ada apa belum, nanti kita review seperti apa sih lingkungan belajar kita yang sebenarnya. Bapak Ibu. Ya, ini kita bercerita tentang pendapat Dian Gosen menyatakan bahwa disiplin artinya belajar. Murid atau pengikut paham bahwa motivasi mengikuti ajaran muncul dari dalam. Artinya disiplin positif ini bukan disiplin yang berasal dari pihak luar. Bukan saya yang mungkin selama ini terutama yang saya lakukan sebelum saya mengenal disiplin positif, budaya positif, saya melakukan motivasi dalam disiplin positif yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini tadi saya bilang dari ketiga motivasi tadi, motivasi yang ketiga adalah yang kita simpulkan menjadi disiplin positif. Disiplin yang datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, ya, itu bukan dari orang lain. Ini Bapak Ibu. Disiplin ini untuk menghindari hukuman dan penghargaan. Di dalam kegiatan kita biasanya orang melakukan kegiatan itu karena ingin dihargai, ingin diberi imbalan, ingin diberi penghargaan. Nah ini kemudian agar disiplin positif itu bisa terjadi, selain mendapat motivasi dari intrinsik, maka kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, disiplin yang datangnya dari diri kita sendiri. Ya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini nanti kita bahas lama. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi untuk menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di dalam restitusi ini apabila ada anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, tetapi anak itu belajar dari kesalahan itu, kedepannya mau seperti apa, gitu kan? Di sini memperbaiki hubungan yang tadinya hubungannya tidak bagus jadi bagus. Kemudian mengembalikan murid yang tadinya berbuat salah, mengembalikan kepada kelompoknya. Yang tadinya dia dihindari oleh kelompoknya, maka dia dikembalikan. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tujuan restitusi Bapak Ibu. Restitusi mempunyai tujuan yaitu menjadi orang yang dihargai atau menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah ini kadang-kadang kita kalau anak melakukan sebuah kesalahan, anak kita judge, kita salahkan, kita tidak mendengarkan apa sih sebenarnya mereka yang mereka katakan. Contoh misalnya, kalau kita melihat anak-anak berkelahi, kita mesti narik anak yang merasa bergigian sendiri. Kadang-kadang kita bilang, mesti kowe, kita tidak bertanya apa sih sebenarnya yang melandasi mereka. Nah ini kita nanti berusaha melakukan sebuah restitusi Bapak Ibu.
Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dapat membuat suatu keyakinan kelas atau menentukan visi dan misi tujuan sekolah. Nah ini Bapak Ibu, salah satu langkah yang bisa kita lakukan yang paling gampang untuk melakukan disiplin positif dengan cara kita melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah keyakinan itu hanya bisa dibuat di dalam kelas? Tidak. Dalam forum kecil, keyakinan kelas. Dalam forum besar adalah keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah. Artinya, kalau ini keyakinan, maka ini nanti dibuat oleh anggotanya. Kalau di kelas ya dibuat oleh anak-anak di kelas, kemudian disepakati, kemudian dilaksanakan. Kalau itu keyakinan sekolah, berarti itu dibuat oleh seluruh warga sekolah berdasarkan ide-ide yang dituangkan oleh warga sekolah. Kemudian disepakati, kemudian dijalankan. Sehingga nanti kalau ada sesuatu, ada anak, ada warga sekolah yang melanggar kesepakatan, kita kembalikan ke kesepakatannya. Seperti apa? Itu. Oke, Bapak Ibu. Iya, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian peraturan kelas mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Artinya ini aturan, gitu ya, aturan. Kalau keyakinan kelas ini jelas memotivasi karena orang-orang sebelum melakukan keyakinan kelas mereka punya ide-ide disatukan. Apa sih yang membuat kelas kita jadi nyaman? Kemudian ada keyakinan kelas di sana. Contoh yang paling gampang misalnya dibuat keyakinan kelas. Di dalam kelas tidak boleh berlari misalnya. Nah, nanti kalau itu disepakati sebuah keyakinan kelas, maka anak-anak akan mematuhi itu. Tapi kalau peraturan bunyinya nggak seperti itu, dilarang gitu kan, biasanya bahasanya gitu, dilarang berlari di dalam kelas. Bahasanya saja sudah beda gitu. Maka dari bahasanya berbeda, maka yang dirasakan juga berbeda, Bapak Ibu. Itu nanti kita berusaha di dalam kelas kita membuat sebuah. Untuk membuat kesepakatan kelas ada 4 langkah yang kita lakukan. Langkah yang pertama adalah melibatkan peserta didik dalam menentukan keyakinan kelas. Artinya di sini tidak cuma guru-guru itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak didiknya untuk membuat sebuah kesepakatan, dan di sana semuanya ikut aktif terlibat, gitu ya. Yang kedua, peserta didik didorong untuk memunculkan ide-ide tentang keyakinan kelas. Ide-idenya tidak dari Bapak Ibu, tetapi dari siswa. Karena mereka yakin mereka punya ide-ide yang cemerlang. Cuman mungkin belum bisa terkeluarkan. Nah, fungsi kita, posisi kita adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi mereka agar mereka mampu mengeluarkan ide-idenya. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan refleksi tentang keyakinan kelas. Setelah nanti ada ide-ide dijadikan satu, kemudian direfleksi. Kira-kira mana dari ide-ide itu yang bisa kita jadikan keyakinan kelas, ada, dan mana yang tidak bisa kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian menyusul langkah yang keempat, setelah semuanya disepakati, maka ada penandatanganan. Artinya ini dengan penandatanganan ini menyatakan bahwa semua siswa dan semua warga yang ada di sana adalah setuju, Bapak Ibu. Setuju. Ini adalah contoh kegiatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, Bapak Ibu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal ini, yang sudah berselancar pasti mengenal ini ya Bapak Ibu. Ini slogan kita, tergerak, bergerak, menggerakkan. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah perubahan
yang kita lakukan pertama adalah tergerak dulu. Kita tergerak, diri kita dulu. Kita tergerak dulu. Kita harus melakukan sebuah perubahan. Kemudian tidak cuma tergerak hatinya, tetapi kita juga bergerak melakukan perubahan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah kita bisa melakukan perubahan, melakukan gerakan, baru kita bisa menggerakkan orang lain. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan orang lain. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari kesempatan siang hari ini tentang budaya positif, yang insya Allah dengan adanya budaya positif di kelas, di lingkungan sekolah, maka anak menjadi nyaman dalam belajar, aman dalam belajar, senang dalam belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang saya sampaikan. Monggo. Monggo Pak. J, Pak ya. Monggo Pak. Mau. Pasti kita menurut Bu Evi kok. Nggih. Bu Evi kok ngitung nggih Pak nggih. Ngacung monggo Pak ya. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Asik sekali ketika berbicara masalah karakter. Kemudian yang kami pahami mungkin kita juga bisa menangkap, kalau mungkin tulis saya menggarisbawahi karakter adalah satu produk yang diharapkan. Sementara produk itu pasti ada proses. Nah, yang kita bicarakan adalah manusia yang mempunyai nyawa, kemudian mempunyai akal dan pikiran, berbeda dengan satu produk yang itu barang. Artinya barangkali karakter itu tidak perlu, yang penting spesifikasinya ada, jalankan itu. Nah, sementara ini prosesnya itu tidak hanya ditentukan di fase SMP-nya aja ya, di fase D. Nah, fase-fase yang sebelumnya, kemudian usia-usia dini, kemudian pendidikan keluarga itu juga turut mewarnai dari satu karakter yang kita inginkan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut sementara kita sudah berada di fase tengah-tengah dari pendidikan dasar dari SD sampai dengan SMA ini. Nah, kira-kira bagaimana menyikapinya. Kemudian motivasi-motivasi yang tadi disampaikan juga merupakan bagian dari satu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau seorang siswa kan. Jadi selain dari motivasi yang ada baik intrinsik maupun ekstrinsiknya, juga dari bukan dari stakeholder musik. Maksudnya dari ini, dari prosesnya, Bu. Dari proses awal semenjak dia di kandungan, kemudian lahir, usia dini sampai dengan sekarang yang kita hadapi. Itu pendapat kami seperti itu. Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut kan? Ya mungkin sementara itu. Matur suwun, Bu. Terima kasih Pak Yong. Ya, saya langsung menanggapi Bapak Ibu. Kita berbicara mengenai karakter anak, betul. Karakter anak, dan ternyata kita di SMP, tingkatan SMP itu yang kita terima karakter itu untuk membudayakan karakter, melihat anak itu perilakunya sudah sebenarnya kan harusnya diawali dari posisi anak itu masih kecil, kemudian TK, kemudian SD, dan masuk ke SMP. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah di SMP, di awal masuk SMP kita melakukan apa yang namanya diagnostik atau yang namanya asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik itu kemudian kita komunikasikan dengan orang tua. Kita juga mungkin meminta keterangan-keterangan dari sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Ini karakter anak seperti ini itu apakah sudah ada dari dulu atau bagaimana gitu kan. Nah, kita yang pertama itu yang kita lakukan adalah melakukan kerjasama dengan sekolahan sebelumnya, melakukan kerjasama dengan orang tua untuk mencari informasi, Pak. Kemudian kita sandingkan dengan apa yang kita dapatkan
dengan adanya asesmen awal. Asesmen awal, sekolahan kita sudah melakukan kemarin di awal tahun ajaran baru, kita sudah melakukan asesmen. Nah, kita sandingkan. Kemudian setelah kita sandingkan dua itu, informasi ini dan informasi yang dapat dari asesmen itu kita sandingkan, kemudian kita cari solusinya. Solusi sendiri kita mungkin tidak bisa sendirian, sekolahan berjalan sendirian, tapi sekolahan juga butuh bantuan dari orang tua dan stakeholder seperti tadi yang dibilang Pak Pras, betul, ada stakeholder yang harus kita ikutkan. Ya, itu berarti kita menyikapinya harus ada kerjasama, Berarti kita mencari dulu dengan melakukan asesmen. Kemudian kita bertanya-tanya, siapa yang kita tanya? Yang kita tanya adalah guru di sekolah sebelumnya dan orang tua yang setiap hari menghadapi anak itu. Sehingga kita nanti bisa mencari penyelesaiannya. Seperti itu mungkin jawaban saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahi dari jawaban saya, monggo. Kita berdiskusi siang hari ini. Apa yang disampaikan tadi memang salah satu upaya. Artinya kita mengasesmen dari awal, kemudian ya mungkin permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan dari satu sisi pendidikan gitu. Sementara ini kan seringkali kita jadi sorotan. Misalnya ada tawuran pelajar, yang disorot pertama kali adalah dunia pendidikan. Kan? Padahal prosesnya itu kenapa sampai muncul seperti itu kan produknya gitu. Prosesnya mungkin kan kompleks sekali, terutama juga dari unsur keluarga, dari unsur lingkungan, media sosial dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami sehingga kita bisa memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat sebetulnya, ayo ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lagi yang lain? Sampul? Oke, kalau tidak ada materi ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, terutama bagi kita seorang guru, ya, bisa menghadapi anak, bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita, terutama kelas kita dan di lingkungan sekolah kita, agar anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ini dokumentasi kegiatan di sekolah saya, yaitu dokumentasi aksi nyata tentang pembuatan keyakinan kelas, di mana di dalam dokumentasi ini disajikan foto-foto mengenai pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama, guru dan murid membuat kesepakatan. Yang kedua, menggali informasi dari murid. Nah, ini murid-murid dicoba untuk digali informasinya, ya. Kemudian dari itu kemudian disimpulkan, dibentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang sudah jadi disepakati bersama, baik dengan seluruh murid, ya, di sana dengan ditandatanganinya keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, aksi nyata saya yang saya sampaikan. Terima kasih semua, semoga bisa bermanfaat.